Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Bijak Bicara Pajak. pada kesempatan yang berbahagia kali ini ketemu lagi dengan kami penyuluh pajak KPP Madya Jakarta Pusat dengan Bapak Yuliono Iya, dan saya sendiri Ibu Fitri. Baik, pada yang berbahagia ini kita akan bicarakan bukan tindak lanjut sih sebenarnya, lebih ke yang lagi happening saat ini, Kortek ya Pak Ijul ya. benar. Nah, kita review sedikit ya Pak. Kortek ini apa sih Pak sebenarnya? Baik. Jadi sebagaimana kita pajang di background belakang ya, bahwa Cortex ini sebenarnya adalah sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebenarnya saat ini kita DJP gitu ya, Indonesia sudah memiliki sistem inti administrasi perpajakan yang sudah berjalan. Kalau Bapak dan Ibu sobat pajak biasanya kenalnya DJP online gitu ya Bu Fitri. Nah, ini dikembangkan lagi karena kita merasa untuk di sistem inti yang saat ini kita lakukan itu masih banyak sekali kekurangan atau belum secara optimal memberikan kepuasan lah untuk wajib pajak sehingga kita dikembangkan. Pisah-pisah itu ya Pak? Benar, salah satunya isunya adalah karena belum terintegrasi itu ya Bu Fitri. Jadi bingung gitu kita menggunakan banyak sekali aplikasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Itu Ibu Fitri. Baik. Nih, dengan adanya Kortek ini kan pasti banyak pertanyaan ya Pak ya. Salah satunya tentang layanan. Oh iya, benar. Nah, di pelayanan Kortek sendiri itu sebenarnya apa aja sih Pak yang diberikan oleh Kortek ini? Baik, kalau untuk layanan standarnya sudah pasti kita akan melanjutkan layanan-layanan yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan saat ini, begitu ya Bu Fitri. Nah, kalau yang saat ini kan masih banyak proses yang wajib pajak atau sobat pajak kalau mengajukan permohonan itu masih harus manual, begitu ya. Nah, kalau nanti di Cortex yang akan dijalankan untuk layanan perpajakan ini akan ada 3. Yang pertama ada layanan administratif, lalu ada juga layanan interaktif, dan yang terakhir nanti ada layanan edukasi. Itu Ibu Fitri. Berarti layanan itu sendiri ada 3 ya Pak? Benar, ada 3. Ya? Benar. Baik dari administratif, interaktif dan edukasi. Iya. Untuk penjelasannya sendiri nih Pak, yang administratif itu mencakup apa aja sebenarnya? Baik. Nah, kalau administratif sudah dari namanya sebenarnya ya. Ini yang bersifat administrasi, ini biasanya Bapak dan Ibu itu yang ada pemberitahuan atau juga ada mengajukan permohonan, lalu juga ada yang dokumen-dokumen diterima oleh kantor pajak gitu ya. Nanti melalui layanan administrasi yang disediakan, sobat pajak bisa mendapatkan fasilitas atau dokumen tertentu atau keputusan gitu yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berarti intinya itu kayak mempermudah wajib pajak supaya misalkan kalau mau mengajukan permohonan atau mendapatkan hukum dari KPP itu nggak perlu lagi lewat kayak datang ke loket atau dari surat menyurat gitu ya Pak ya? Benar Ibu. Jadi kalau selama ini untuk sobat pajak yang sudah menggunakan DJP online pasti sudah hafal kalau misalnya pengajuan SKF misalnya Bu Fitri atau KSWP, ada beberapa juga SKB misalnya kalau sobat pajak di bidang industri pertahanan nih, ada SKB senjata misalnya. Nah itu semuanya juga nanti akan dimigrasikan Bu Fitri di Cortex. Jadi untuk pengajuan permohonan seperti itu akan diperluas lagi. Jadi yang kalau selama ini kan masih ada beberapa yang mengajukannya ke kantor pajak, iya, dan masih manual diproses oleh kita sebagai penyuluh gitu ya. Nah nanti ke depannya semakin diperbanyak akan diotomasi. Jadi sistemnya pengajuan administrasi langsung di situ, terbit juga bisa langsung produk hukumnya dari situ. Nih, Gitu. Pak, ya. Iya. BP juga tinggal buka alamatnya login langsung keluar semua produk Benar. hukumnya. Biasanya kan kita dikeluhkan tuh Bu Fitri. Misalnya ada pengajuan, kok ini belum diproses sih? Kapan tuh gitu ya? Katanya udah jadi kok. Saya belum terima fisiknya. Iya, gitu. Berarti ya, Pak. Benar. Apalagi nanti Bu Fitri di bagian lain dari layanan perpajakan itu ada trackingnya. Jadi sudah tidak perlu lagi nih nelpon atau WA ke kantor pajak gitu ya untuk melihat sekarang sudah diproses sampai mana gitu. Nanti dia bisa memantau. Mungkin kalau yang sudah
ada saat ini adalah EPBK ya, Iya. yang pemindahan bukuan secara online di DJP online itu kan sudah ada. Kalau misalnya sudah didisposisi, diproses, sampai ada keputusan, nah itu sudah selesai. Nanti ke depannya semua layanan administrasi DJP yang ada di Cortex juga bisa dipantau. Saya kalau jadi WP seneng nih Pak. Iya, Oh ini udah dikerjain sampai mana ya iya. penyuluh kami? Kalau jadi Oh, penyuluhnya Ibu, kalau sebagai penyuluhnya, sebagai penyuluhnya ini oh ya kami proses cepatnya. Tapi iya semua benar, sebenarnya kami memproses segala sesuatu permohonan itu lebih cepat ya Pak ya. Cuman yang mana masuk duluan yang kita proses terlebih dahulu kan ada jangka benar. waktunya Iya, juga. Oke, udah jelas berarti Pak ya, Pak itu layanan administratif. Nah, yang berikutnya nih Pak, layanan interaktif. Nah, baik. Pak, Ya, penjelasan sedikit. ya. Kalau interaktif sama juga dengan nama layanannya, ini adalah interaksi antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kalau misalnya nanti salah satu dari prinsip Cortex adalah borderless juga ya, Bu Fitri. Jadi artinya interaksi wajib pajak tidak harus dengan KPP terdaftarnya. Dia bisa ke KPP manapun. Ya, Jadi kalau menghubungkan interaksi apapun tuh dia bisa dengan KPP mana gitu ya. Jadi itu artinya dia bisa mengecek juga riwayat transaksinya atau interaksinya dengan Direktorat Jenderal Pajak itu apa saja. Nanti di sana juga ada, kalau interaksi sudah pasti pengaduan. Lalu ada juga apresiasi. Jadi ini juga dimunculkan kadang kan kita ketemu ya ada wajib pajak yang sangat puas gitu mendapat pelayanan dari kantor pajak, tidak harus dari penyuluh ya, dari helpdesk, dari AR atau misalnya dari petugas loket gitu ya. Terus biasanya kan cuman ngasih bintang gitu. Iya. Nah, ini bisa ngasih apresiasi nanti Bu Fitri melalui Cortex. Dan juga ada pengaduan tentu saja ada di sana. jelas banget ya Pak ya. Iya, Cuman perlu kita disclaimer juga ya Pak ya, kalau untuk yang borderless itu tadi, baik. memang pengajuan bisa di KPP mana aja. Tetapi kalau untuk memang ngecek ini sudah sampai mana, itu tetap yang memproses kan KPP terdaftar ya Pak Benar, ya. benar Bu Fitri. Karena meskipun yang tadi prinsipnya borderless, lalu omni channel, banyak salurannya begitu ya, tapi tetap ada yang namanya KPP administrasi. Karena kan Oh, tidak iya. mungkin ya satu dilepas gitu. Iya. Ini siapa yang nanganin Kan tidak gitu ya. mungkin KPP tempat yang dia mengajukan permohonan itu ya Pak ya kan Iya, terbatas dengan kewenangan KPP itu benar. tadi. Ada data-data rahasia yang harus memang dikelola oleh masing-masing KPP gitu ya Bu Fitri. Jelas sih Pak untuk yang layanan interaktif ya Pak ya. Iya. Nah, berikutnya nih Pak, edukasi. Iya. Nah, layanan edukasi ini bagaimana Pak Baik, penjelasannya? ini salah satunya yang sedang kita laksanakan sebenarnya ya. iya, Kita sudah layanan melaksanakan edukasi ya. edukasi, tetapi nanti edukasinya juga diperluas karena prinsip lagi-lagi prinsip borderless dan omnichannel ini juga mencakup banyak sekali proses bisnis. Salah satunya adalah edukasi, di mana nanti sobat pajak bisa meminta untuk informasi apapun, misalnya mulai dari sosialisasi, penyuluhan, atau misalnya mendaftar kelas pajak, itu bisa melalui nanti layanan yang edukasi ini. Nah, layanan edukasi tidak hanya terbatas di KPP terdaftarnya saja. Jadi kalau misalnya sobat pajak bingung nih karena sudah masuk musim SPT tahunan, tetapi sekarang misalnya beliau terdaftarnya di Jakarta Pusat gitu ya, tapi sedang berlibur ke Labuan Bajo misalnya Bu Fitri gitu ya. Bener, akhir tahun ya. Misalnya gitu ya. Tapi kan SPT tahunan bukan akhir tahun ya. Oh iya. Nanti Pak, masih tahun depan Pak. Benar. Nah itu kalau misalnya pas lagi di sana terus bingung, nah itu mau minta edukasinya, bisa juga meminta edukasi di KPP terdekat yang saat sobat pajak berada. Oh begitu, baik, jelas Pak. Begitu Oh sih. jelas banget sih. Iya. Nah, dengan semua kemudahan layanan tadi nih Pak, tadi kan udah ada layanan administratif, interaktif, dan edukasi. Benar. Nah, layanan menggunakan WhatsApp nih Pak, kalau wajib pajak tuh lebih suka nanya lewat WhatsApp daripada ya bersurat lah istilahnya kayak gitu. Itu masih dibuka atau tidak sebenarnya? Baik. Kalau dari informasi yang saat ini diterima oleh kami, untuk layanan WhatsApp nanti tetap ada hotline-nya. Tetapi memang
layanan WhatsApp ini kan tidak terkoneksi langsung nih Bu Fitri Ya, ke Cortex. dan tidak Jadinya resmi ya Pak iya sebenarnya ya. benar. Karena juga sebenarnya sudah dibatasi untuk Oke. dengan WhatsApp itu sebenarnya hanya untuk komunikasi informal, memastikan layanan atau misalnya interaksi dengan DJB itu tetap terjalin. Tetapi untuk yang formal, apalagi kan sekarang sudah bisa diakses. Nanti kan Cortex karena berbasisnya adalah web, jadinya kan harusnya bisa diakses dengan apapun Ibu Fitri. Iya, Mau betul. tablet, mau HP kan bisa gitu ya. Jadi tidak perlu lagi dengan WhatsApp pun sebenarnya bisa langsung berinteraksi dengan KTP. Begitu. Sebenarnya masih bisa ya Pak ya, cuman Masih karena ini bisa. bukan saluran resmi, hanya digunakan untuk memudahkan hubungan wajib pajak dengan dengan petugas. Jadi sebenarnya yang digunakan tetap di Cortex, Iya, cuman ini kayak tambahan aja. benar. Jadi kalaupun nanti akhirnya digunakan, masih harus dilakukan secara manual ya, untuk diinteraksikan atau digabungkan dengan Cortex-nya. Ya, sangat jelas sekali sih ya Pak ya dengan menu di layanan Cortex ini ya Iya, keunggulannya. Mungkin masih ada yang mau ditambahin lagi nggak nih Pak Yuliono di baik. Cortex tentang pelayanan ini? Iya, paling kami ingin mengingatkan saja kepada sobat pajak, yaitu bahwa jangan khawatir, kan biasanya dengan adanya Cortex, apalagi ini aplikasi baru, biasanya tuh di depannya tuh panik duluan Bu Fitri. Jadi jangan panik sobat pajak, jadi tetap nanti ketika di launching, silahkan dijelajahi dulu. Jelajahi dulu, kita cek-cek lagi menu-menunya apa, sub-menunya apa. Nah, khusus untuk layanan perpajakan, itu dari kantor pusat juga sudah dijanjikan tadi bahwa akan banyak yang diotomasi. Artinya ini juga akan memudahkan untuk sobat pajak sekalian, misalnya membutuhkan dokumen tertentu yang harus saat itu jadi misalnya. Nah, itu kan beberapa juga bisa real time. Jadi, kalau dari kami sih, jangan panik dulu Iya dengan Pak. kita menyambut sistem yang baru ini. Begitu Ibu Fitri. Oh ya, satu lagi nih Pak. Dengan adanya layanan Cortex ini, yang sudah mungkin wajib pajak kan masih bertanya-tanya nih, selama ini kan pelaporannya di luar ini sedikit ya Pak ya. Iya, Ada pelaporan tentang PPN, unifikasi dan iya. PPh 21. Nah, yang sudah pasti nanti di awal Januari ini, 1 Januari ini yang mana tuh? Baik, kalau dari informasi terkini yang kami dapat sampaikan bahwa nanti untuk masa pajak untuk Cortex kemungkinan akan di-launching di 2025 dan akan digunakan untuk pembuatan pelaporan yang masa pajak Januari 2025. Nah, untuk apa saja yang akan nanti digunakan, kita masih menunggu kepastian untuk aplikasinya. Hanya saja memang sedikit ada gambaran kemungkinan untuk pasal 21 masih menggunakan aplikasi legacy atau yang kita gunakan saat ini. Tetapi kita di sini dan juga sobat pajak menunggu nanti ketika ini di launching sebenarnya yang sudah bisa digunakan apa saja langsung nanti bisa dicoba. Tadi jangan panik, coba saja. Jadi kalau sudah digunakan berarti sudah bisa. Sebenarnya udah sangat jelas sekali untuk layanan ini, tentang prosesnya dan kemungkinan nanti layanan apa saja yang akan di Cortex. Baik, ada lagi? Cukup Ibu Fitri untuk layanan. Makasih sekali infonya loh Pak, ini Sama-sama sangat Ibu. mencerahkan sekali bagi kita yang mungkin masih awam, kalau sebagai wajib pajak mungkin ya, udah gupuh dulu istilah Iya, kita kayak gitu. Cortex nih kayaknya padahal sebenarnya lebih mudah karena semuanya berbasis web yang bisa diakses di mana saja. benar. Demikian kepada seluruh wajib pajak, mungkin ini secuil info yang bermanfaat, nanti ke depannya mungkin kami akan memberikan informasi berikutnya jika sudah ada tambahan-tambahan info lah dari kantor pusat. Baik, terima kasih, kita tutup podcast kali ini dengan ucapan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.